just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Felicia Fausta dari kelas 12 akuntansi 1. Saya di sini ingin menyampaikan atau menjelaskan materi dari pembelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan dengan materi KAD 3.4, yaitu menganalisis transaksi akuntansi, koreksi kesalahan peristiwa luar biasa, dokumen sumber yang digunakan di satuan kerja, desa atau kelurahan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi ini memiliki 4 bagian, yaitu 1. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi pemerintah, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang pertama, koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Kesalahan tak berulang, B. Kesalahan berulang, dan sistemik. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan terjadi pada periode sebelumnya. Sedangkan kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Selanjutnya, yang kedua, ada perubahan kebijakan akuntansi. Para pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah atau tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Dan yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan pada laporan keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, ada perubahan estimasi akuntansi. Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya. Sesuai dengan sifat perusahaan,
Sebagai contoh, perusahaan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada laporan operasional tahun perubahan dan tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut. Yang terakhir dan selanjutnya ada operasi yang tidak dilanjutkan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya, entitas membuat rencana penghentian meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah, dan lain-lain. Berikut ini yang bukan merupakan penghentian operasi apabila a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner atau alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand atau permintaan publik yang dilayani, yang terus merosot pergantian kebutuhan lain. Yang kedua atau B. Fungsi tersebut tetap ada. C. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Dan terakhir D. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. Itu dia penjelasan dari saya tentang materi menganalisis transaksi akuntansi, koreksi kesalahan, peristiwa luar biasa, dokumen sumber yang digunakan di satuan kerja, desa, atau kelurahan. Dari materi KD 3.4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.